sejahtera, selamat sore bagi kita semuanya. Terhormat Ketua MPC Pemuda Pancasila Provinsi Banten beserta jajaran yang alhamdulillah hari ini hadir 5 Ketua MPC Lebak lagi di perjalanan, Ketua MPC Cilegon lagi di Manado. Tadi izin dan beliau baru datang malam nanti. Terhormat unsur MPW yang alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Sekwil, 3 wakil ketua dan para ketua AP2C masing-masing yang ada di Provinsi Banten. Yang tidak kalah saya banggakan dan saya hormati adalah ketua-ketua PAC serta perangkat organisasi tingkat PAC dan Ketua Srikandi. Satma memang kita tidak undang karena tidak aktif. Satma Provinsi Banten ada nama tapi tidak ada wujud, tidak ada undang. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, marilah kita sama-sama membuktikan bukit perjuangan bangsa dan bukit perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka halal bihalal dan rapat koordinasi kedua. Rapat koordinasi pertama sudah kita lakukan pada bulan Februari. Ini rapat koordinasi kedua untuk mengevaluasi tentang pelaksanaan RPP PAC, RPP Lantin dan Muscap yang akan kita laksanakan paling lambat bulan Agustus. Di sini kami MPW Pemuda Pancasila Provinsi Banten kenapa mengundang saudara-saudara sekalian para ketua MPC, karena belum 10%. Kita sudah masuk ke bulan Mei dalam pelaksanaan RPP PAC. Makanya nanti kami dari MP memberikan pijakan kepada MPC. Silakan MPC yang berat untuk melakukan RPP Lantin dan RPP PAC. Apa kendalanya kita pecahkan sama-sama di sini. Solusinya seperti apa, yang penting sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk muscap kita sudah laporkan ke MPR. Jadi saya bacakan kota Tangsel itu 8-9 Juli 2023, kota Tangerang 15-16 Juli, Kabupaten Tangerang 22-23 Juli, Kota Cilegon 29-30 Juli, Kota Serang 5-6 Agustus. Permintaan dari Kota Serang ada ya, yaitu Kabupaten Serang 12-13 Agustus, Kabupaten Pandeglang 19-20 Agustus, Kabupaten Lebak penutup 26-27 Agustus. Karena kita harus laporan kepada MPN setelah muscap. MPN akan melaksanakan namanya rapat pimpinan paripurna yang dulu dilaksanakan pada tahun 2017 saat itu di Solo di bulan November 2017 dalam penentuan keputusan yang diambil MPN untuk organisasi masyarakat pemuda Pancasila. Mungkin Lapim pun nanti menentukan siapa calon presiden kita. Jadi ada beberapa yang harus kita pahami. Ada namanya nanti pemilu, pileg, ada pilpres, dan bulan 11 nanti ada pilkada. Di sini kita harus satu komando. Apapun yang diputuskan oleh MPN itu adalah keputusan mutlak organisasi. Jadi dukungan pilpres sampai saat ini belum ada keputusan jelas secara organisasi. Jadi tidak ada bahwa pemuda Pancasila mendukung salah satu calon presiden yang ada pada saat ini, baru beberapa belum
sah menjadi calon presiden. Jadi jangan termakan isu yang macam-macam, silakan masing-masing NPW untuk menentukan kebijakannya dalam penentuan calon presiden. Mungkin nanti diambil keputusan di rapat pimpinan paripurna seluruh NPW se-Indonesia dalam penentuan calon presiden. Begitu juga dalam calon pilkada. NPW Banten belum memutuskan, tapi memang sudah ada yang mendekati kita, yaitu Bu Airin. Kita membuka diri dulu, nanti kita akan rapat pimpinan sekaligus rapat Lakerwil, kita akan tentukan siapa calon gubernur kita, ditentukan dalam rangka rapat kerja wilayah. Harus ada hasil-hasil yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Ada beberapa hasil saya lihat di medsos yang sudah mendukung calon gubernur itu saja. Karena kita harus satu komando, yang tidak satu komando ya silakan keluar dari Pemuda Pancasila. Kita harus tegas. Jadi kita harus punya jati diri siapa yang kita dukung. Begitu juga calon legislatif tingkat 2, tingkat 1, dan tingkat pusat. Yang kita dukung adalah kader kita, bukan partainya. Ini yang harus kalian ingat, bukan partainya, tapi kader-kader Pemuda Pancasila yang mencalonkan diri dari masing-masing partai. Bukan kita mendukung Golkar, PDIP atau Gerindra, tapi kita mendukung calon-calon kader-kader Pemuda Pancasila yang ada di masing-masing partai. Nah, itu yang harus kalian pahami dalam penentuan calon, bukan mendukung partainya, tapi mendukung kader kita yang duduk di masing-masing partai. Begitu juga sesuai instruksi dari Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, seluruh Majelis Pimpinan Wilayah harus memutus satu calon DPD RI. Hasil keputusan rapat koordinasi pertama pada bulan Februari, seluruh MPC, kesepakatan seluruh MPC dan MPW memutuskan Sekretaris Wilayah Pemuda Pancasila Saudara Haji Pujianto untuk dicalonkan, bukan mencalonkan, artinya dicalonkan dari Pemuda Pancasila untuk duduk di DPD RI. Ini sebenarnya keputusan yang agak berat buat Bapak Pujianto, karena beliau sudah deal dari salah satu partai untuk mencalonkan diri anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Kota Serang. Tapi karena permintaan organisasi tidak ada calon yang layak yang kita tampilkan untuk calon DPD RI, maka hasil keputusan Lakorwil pertama bahwa Saudara Pujianto dicalonkan oleh Pemuda Pancasila. Dan satu-satunya mungkin di Indonesia nanti di surat suara ada baju PP-nya. Jadi kita khas. Jadi tidak ada Saudara Pujianto pakai jas di surat suara, tapi pakai baju PP. Jadi lebih gampang untuk dilihat mana PP-nya. Jadi kita benar-benar menjual Pemuda Pancasila. Jadi kalau kita kalah artinya nggak ada apa-apanya PP di Provinsi Banten. Karena satu-satunya calon surat suara yang seluruh Indonesia, mungkin calon-calon lain yang PP di masing-masing provinsi tidak berani untuk menampilkan Pemuda Pancasila yang di surat suara. Tapi hasil keputusan saya kemarin dengan Wakil Ketua Bapak Haji Wahyu dan Pujianto, kalau mau memang membawa nama PP ya surat suaranya harus pakai baju PP. Dan selanjutnya nanti di tanggal 10, tanggal 8 Mei kita mengawal calon kita ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon DPD RI di Provinsi Banten. Nanti teknisnya kita bahas di penjelasan selanjutnya. Dan yang tidak kalah penting lagi dalam pencalonan pilkada, kita harus sudah menyiapkan kader-kader terbaik kita untuk mencalonkan diri sebagai wali kota atau bupati atau gubernur. Baru ada 2, satu MPC Kota Cilegon incumbent mencalonkan kembali, dan kedua Kota Serang yaitu Bapak Wakil Ketua Haji Wahyu sebagai calon wali kota Kota Serang.
Jadi belum ada yang lain yang mendaftarkan diri dari kader-kader kita di masing-masing kabupaten kota. Kita bukan mencalonkan kader karbitan yang hanya numpang di Pemuda Pancasila, hanya anggota biasa, tapi sebagai pengurus yang kita calonkan menjadi wali kota atau bupati serta gubernur yang ada di Provinsi Banten. Pada teman-teman sekalian, dalam pelaksanaan RPP PAC, nanti saya kembalikan kepada kepada MPC, apakah harus dipelanting dulu atau dilaksanakan RPP PAC dengan surat pernyataan. Itu kita serahkan nanti Bang Samsil, Wakil Ketua 1 akan menjelaskan seperti apa kepada teman-teman, karena waktunya sudah mendesak. Ini sudah bulan Mei, besok sudah bulan Juni. Kalau kota Serang ya hanya 6 PAC, kota Tangsel hanya 7 PAC. Yang susah ini nanti Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Yang PAC-nya lebih daripada 25 PAC. Itu yang bahas nanti di internal, di penjelasan di Wakil Ketua 1 kepada teman-teman sekalian, apakah kita harus lalui dengan RPP ranting atau tidak. Apa kita laksanakan RPP PAC dengan syarat akan dikomunikasikan dengan masing-masing MPC. Hari ini saya mengundang sebenarnya seluruh ketua PAC. Seluruh ketua PAC kami undang karena ada acara yang akan kami lakukan dari pihak tingkat MPW, bahwa kita akan melakukan gelar massa, aksi massa di Provinsi Banten. Ini dulu pada teman-teman sekalian, mohon maaf lahir dan batin apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dari MPW. Mudah-mudahan ke depan kita akan melaksanakan beberapa program. Di bulan Mei ini kita akan launching namanya Warung Pancasila pertama di Indonesia. Kemarin ada Warung Pancasila di launching, tapi bukan kader Pemuda Pancasila, tapi saat ini kami akan launching yaitu di Kecamatan Cipocok Jaya, yaitu hasil kerjasama antara Majelis Pimpinan Wilayah dengan Korem 04. Jadi kami akan bangun seluruh warung Pancasila di koramil-koramil di wilayah Provinsi Banten. Saat ini kami sudah bangun dan tinggal launching dari Kepala Staf Angkatan Darat, berikut Pangdam Siliwangi, Korem dan Ketum serta Ketua Kadin akan diagendakan dalam minggu kedua bulan Mei. Satu. Yang kedua, bulan Juni kami akan meluncurkan satu perumahan di Kecamatan Tatakan dan Kecamatan Walantaka, yaitu perumahan Pancasila, hasil koordinasi kerjasama kami dengan beberapa perusahaan. Akan meluncurkan juga perumahan Pancasila di beberapa pabrik yang ada di Kabupaten Serang. Jadi nanti skala prioritas kita akan kembangkan, yaitu 1, 2 atau di masing-masing MPC. Paling tidak tahun ini kita akan 1 MPC, 1 perumahan dulu supaya bisa bergerak roda ekonomi dari masing-masing MPC. Makanya nanti skala prioritas kita akan panggil satu-satu MPC, kecamatan mana dulu yang akan kita bangun. Kalau kota Serang itu Tatakan dan Walantaka, Kabupaten Serang itu Kibin dan Pabuaran yang sudah lapor pada kami. Kibin dan Pabuaran di tanah ketua MPC sendiri itu dibangun seluas 1 hektar. Nanti akan kita bahas di rapat-rapat internal, karena rapat koordinasi ini hanya penjelasan tentang RPP PAC. Kita samakan persepsi nanti apakah saya melaksanakan tanpa RPP ranting, tapi dengan syarat langsung melaksanakan RPP PAC ya Bang ya, karena waktunya sudah mendesak. Jangan sampai tidak terjadi muscap nantinya, tidak bisa dilaksanakannya muscap. Dan saya perintahkan juga kepada ketua MPC, bagi ketua-ketua PAC yang membandel silakan kalian karatekan. Silakan kalian ganti. Silakan, itu kebijakan daripada MPC khusus Kota Tangerang. Nih, ya Pak Ketua MPC. Karena selama ini Kota Tangerang itu ada 2 matahari. Ya, 1 PAC itu selalu itu yang terjadi pengacara. Jadi kami sudah tahu otak pelakunya, ya enggak ya?
Otak pelaku ini siapa yang selalu mengacau sehingga PAC tidak satu komando lagi, masuk sana masuk sini, sehingga selalu itu aja yang terjadi di Kota Tangerang ya. Kasihan ketua MPC akhirnya kan ketua PAC di ini kan untuk kepentingan politik pribadi. Jadi di sini tidak ada namanya anak jenderal, ada gubernur, segala macam, ada kita sama, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Dan saya berharap memang baru satu ketua kadin di Kabupaten Tangerang. Saya berharap bulan nanti tahun ini juga ada pemilihan kadin di Kota Tangerang Selatan dan kadin Kota Tangerang. Mencalonkan diri sebagai ketua kadin masing-masing di kabupaten dan kota se-provinsi Banten. Itu karena ini ya. Jadi saya tidak panjang lebar, nanti dijelaskan oleh pengajar. Saya ucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita sama-sama ke depan, sama-sama, terutama kepada ketua-ketua MPC dan ketua PAC. Saya absen selama 3 tahun, hampir 3 tahun, tapi absennya ini akan saya ganti dengan 24 jam saya ada di kantor NPW untuk menerima teman-teman sekalian dari tingkat PAC sampai tingkat Ranting serta MPC. Dan perlu saya sampaikan juga, rencananya di bulan Juli ini atau bulan Juli kita akan launching kantor MPW, peresmian kantor MPW sekalian peresmian kantor Abdesi Provinsi Banten. Jadi kami dari MPW sudah melakukan sinergi dengan Abdesi, makanya kantor Abdesi Provinsi Banten ada di depan. Jadi kantor Abdesi nanti ada di depan kantor MPW yang sebelah kiri itu akan menjadi kantor Abdesi Provinsi Banten. Nanti mungkin mohon maaf pada teman-teman yang ada di kabupaten, ya kan, mungkin ada setelah sinergi antara Abdesi dengan Pemuda Pancasila ada satu generasi yang akan kami pangkas apabila tidak aktif di masing-masing ranting. Karena kita akan bersinergi dengan kepala desa sebanyak 1.238 kepala desa yang ada di Provinsi Banten. Jadi sinergitas kita akan kita bangun Abdesi Provinsi Banten dengan Pemuda Pancasila serta Koramil dengan PAC dan LEM dan Kodim serta Babinsa dengan rantingnya. Jadi kita lakukan itu dulu supaya sinergi kita dengan TNI dan Abdesi itu terjalin. Nah, yang untuk wilayah kota memang tidak ada lurah, itu adalah pegawai negeri ya. Jadi saya berharap kepada MPC kota untuk sinergi dengan RW atau RT masing-masing. Kota Cilegon sudah kita ambil paguyuban ketua RT dan RW diketuai oleh Kabid Oka Provinsi Banten, yaitu Bapak Eka sebagai ketua paguyuban RW ya Dok ya, RT RW sekota Cilegon. Nah, saya berharap kepada teman-teman di MPC juga bisa berkoordinasi dengan RT dan RW supaya apa? Target 1 juta anggota kita bisa tercapai di tahun 2027. Dan ada janji juga ketua MPW apabila tidak melaksanakan dan tidak membangun kantor ranting, kantor PAC dan perumahan masing-masing PAC selama 2 tahun menjabat, maka ketua MPW akan mengundurkan diri sebagai ketua MPW. Jadi tanggal 29, 26 kemarin 26 September kita muswil. Saya dikasih waktu cuma 26 September sampai tahun 2024. Di waktu saya untuk mulai membangun kantor-kantor PAC dan kantor ranting serta perumahan. Itu targetnya kami targetkan 2024 paling lambat kami sudah bergerak, dan alhamdulillah mungkin bulan depan kita sudah laksanakan. Saya kira itu